down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Serna. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki Super Lab 4 ya teman-teman. Kali ini kita sudah masuk ke Super Lab yang keempat ya teman-teman. Topologinya itu seperti ini. Kalian seperti biasa itu bisa mendownload dulu. Nanti kalian bisa masuk dan pasti akan diarahkan ke halaman berikut. Di sini kita bisa dok aja. Kita bahas dulu topik-topik yang akan kita kerjakan kali ini. Nah, ini nggak beda dari Superlab yang sebelumnya. Ada VLAN, trunking, port fast, terus di sini ada RSTP, port. Tapi kali ini kita akan melakukan Ether channel. Oke, jadi kira-kira sama ya teman-teman. Di sini kita mungkin langsung akan ke tasknya. Kita akan mulai dari part 1 basic configuration. Seperti biasa, kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai nama yang di display. Dan jangan lupa konfigurasi enable secret dengan password SID. Nah, seperti biasa, mungkin di sini akan saya percepat ya teman-teman. Kita mulai dari yang ini dulu, switch 1. Oke, di sini saya sudah melakukan ke semua switch dan routernya ya teman-teman. Kita akan langsung lanjut ke part yang kedua, yaitu kita bisa lihat konfigurasi channel di switch 1 dan switch 2-nya, yaitu switch yang ini dan switch ini. Kita akan mengulas kembali tentang channel. Channel itu artinya kita akan menggabungkan port teman-teman. Kalau di switch 1 dan 2 kan ini ada 3 port. Nah, nantinya akan kita gabung menjadi satu port saja tapi tidak dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk struktur atau konfigurasinya. Jadi nantinya ini akan ada 3 interface atau port ini. Nantinya kita akan gabungkan. Di sini kita mulai langsung ke switch yang satu ini. Kalau kalian lihat kan ini interface-nya nggak terlihat tertutup oleh FA/3. Nah, kita bisa buka dulu. Terlihat itu kita bisa dengan perintah do show cdp mic. Nah, maka di sini udah terlihat ya interface-nya ada FA0/1, 2, dan 3. Kita langsung konfigurasi channelnya. Kalian bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 3. Di sini kita lihat untuk ketentuannya itu disuruh menggunakan address channel dengan ID-nya 1. Kita bisa langsung channel minggu. Terus kita lihat nih, di sini untuk switch 1 dia akan mode aktif, sedangkan di switch 2 nya itu dia akan mode pasif. Aktif ini artinya dia yang mengajak, kalau pasif itu dia yang menunggu untuk diajak. Jadi di saat kita tuliskan mode aktif, terus kita enter. Sorry, di sini saya ada typo. Nah, baru nih kita bisa tuliskan protokol channelnya. Kalau kalian ingat kan kalau di channel ada yang LACP. Nah, ini kita disuruh pakai, ada yang namanya LCP. Di sini kita disuruh pakai LCP. Oleh karena itu kita tuliskan channel new proposal LACP. Nah, ini udah teman-teman, kita bisa cek dengan perintah do show ether summary. Maka di sini adalah port 1. Ini adalah port yang digabungkan tadi. Kita akan lanjut di switch yang kedua. Yang ini konfigurasinya sama, cuma di sini sebagai pasifnya. Kalian bisa lihat dulu interface-nya. Di sini sama 0/1, 2, dan 3. Nah, langsung aja kita bisa interface range FA 0/1 sampai channel untuk mode pasif. Di sini ada typo. Oke. Terus baru channel protokol. CP. Kita enter, lalu kita bisa cek dengan do show enter sum. Nah, di sini portnya juga 1. Kita bisa lihat nih, kita gunakan FaceTime. Nah, maka di sini udah hijau ya teman-teman, udah nggak ada yang blocking lagi. Tadi kan ada yang orange atau ada port
yang terblokir. Nah, langsung aja kita lanjut ke part yang ketiga. Seperti biasa, di sini kita disuruh konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 4. Di switch 1 ini kita akan buat VLAN 789. Walaupun di VLAN 7 ini nggak ada yang mengarah ke sini, tapi nantinya karena di sini akan menerima DHCP server, langsung aja kita mulai dari switch satunya. Seperti biasa ya, jadi di sini akan saya percepat. Nah, di sini saya udah melakukan di switch 1 dan switch 2-nya. Kita bisa cek result. Kita bisa cek lagi di FA2-nya. Di sini di switch 1 dan 2-nya udah checklist semua. Tapi ini kita belum ngasih yang port mode. Kita bisa cek dulu. Selain itu, di part 3 ini kita disuruh untuk konfigurasi DHCP server di router 4-nya nih. Terus kita disuruh kecualikan atau exclude address dari IP yang ada di router 4-nya. Di sini adalah detail dari alamat IP-nya. Nah, kita bisa pergi ke router 4 aja. Nah, ini. Di sini kita bisa masuk dulu nih ke interface yang mengarah ke switch 1, yaitu TIC 0/1. Aktifkan. Selanjutnya baru kita bikin sub interface. Caranya seperti biasa ya teman-teman, yaitu kita akan bikin sub interface buat VLAN 7, 8, dan 9. Jadi kalian bisa ikutin aja. Nah, setelah itu baru kita konfigurasi DHCP untuk VLAN 7, 8, dan 9. Sekarang kita konfigurasi exclude address-nya. Oke, kita udah selesai nih. Kita akan coba konektivitas. Pastikan semua PC itu dapat berkomunikasi. Di VLAN 7-nya, kita cek semua. Oke, di VLAN 7 itu udah sukses ya teman-teman. Sekarang VLAN 8. Yang untuk switch 2 itu udah sukses. Kita coba yang switch 1. Oke, yang di switch 1 juga udah berhasil. Kita coba yang di VLAN 9-nya. Di sini pun udah sukses semua ya teman-teman. Kita coba kirim paket, misal dari VLAN 9 ke VLAN 7. Kita coba lagi. Nah, di sini pasti akan udah sukses ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke part yang keempat, yaitu konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4. Switch 3 dan switch 4 itu yang ini ya teman-teman. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu menggunakan yang protokol PAGP. Jadi, bukan LCP lagi, terus ID-nya adalah 2. Modenya yang switch 3 disable, switch 4 auto. Nah, di sini kalian bisa langsung pergi ke switch 3-nya. Gampang, kita bisa cek seperti tadi dengan Lucio CDPN. Dan di sini ada FA02, 3, dan 8. Kita bisa langsung interface range FA 0/2 sampai 3, FA 0/8. Lalu channel group. Di sini kita 2, terus modenya desirable. Teman-teman, di sini kurang lengkap ya. Kita coba ulang. Oke, di sini udah up ya teman-teman. Terus kalian bisa ketikkan lagi channel in protokol PAGP. Terus kita bisa cek dengan Lucio Ether. Nah, di sini udah ada port 2, namanya. Lanjut ke switch yang keempat. Caranya sama ya teman-teman. Sini port 2-nya juga udah ada ya teman-teman dengan nama yang sama.
Di sini kita bisa fast time forward. Di sini udah hijau semua ya teman-teman, kita bisa cek resultnya. Kita cek di bagian switch 3 dan switch 4-nya. Di sini untuk bagian ini udah semua ya teman-teman. Tapi untuk VLAN-nya kita belum buat. Kita akan lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 3, dan juga router 5-nya. Langkahnya kurang lebih seperti tadi ya teman-teman, yaitu buat VLAN, lalu sesuaikan nama, low port, terus nantinya juga kita akan konfigurasi. Untuk detail IP-nya dan name-nya itu yang ini teman-teman. Jadi di sini kalian bisa ikutin aja. Ini kita buat VLAN 5 dan 6-nya. Di sini kita lanjut ke switch 4-nya. Di sini juga kita buat VLAN 5 dan VLAN 6. Ini juga kita bikin untuk VLAN 5 dan 6-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa coba FaceTime forward. Oke, lanjut ya. Kita juga disuruh konfigurasi DHCP servernya. Di sini kita juga disuruh konfigurasi DHCP servernya di router 5-nya ya teman-teman. Kita aktifkan dulu dengan no shutdown seperti biasa. Terus kita akan bikin sub interface untuk VLAN 5 dan 6-nya secara bertahap. Lalu kita bisa DHCP full. Lalu kita konfigurasi exclude address-nya. Kita udah selesai ya teman-teman. Kita coba cek DHCP-nya di PC yang ada di VLAN 5 dan VLAN 6. Oke, di sini untuk yang switch 3 di VLAN 6 dan VLAN 5-nya DHCP-nya udah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini juga udah sukses ya teman-teman. Di switch 4 itu di VLAN 6 dan VLAN 5-nya udah sukses. Jadi kita bisa coba kirim paket untuk ngetesnya. Awal-awal pilot ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, di sini udah sukses. Terus kita bisa coba untuk cek result. Nah, di sini untuk router 5-nya itu udah checklist semua ya teman-teman. Kita bisa kembali lagi. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke part yang ke-6 untuk konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan core switch 1. Nah, core switch 1 ini merupakan nama lain dari multilayer switch 1, yaitu yang ini. Di sini kita disuruh konfigurasi VTP server di multilayer switch 1 dengan domain academy. Passwordnya itu 123. Mengingatkan kembali VTP itu artinya ketika dia menjadi server, maka si VTP itu dia akan mengikuti konfigurasi servernya. Jadi misal kalau di multilayer switch 1 kita sebagai server dan kita buat VLAN 2, maka nantinya di switch 5 atau 6 dia yang menjadi klien. Itu dia. Maka sudah ada langsung VLAN 2-nya tanpa mereka konfigurasi. Jadi mereka mengikuti servernya. Terus apalagi teman-teman, kita lihat seperti biasa buat VLAN port fast terus DHCP seperti biasa ya, cuma ada tambahan VTP server. Di sini kita bisa mulai ke switch satunya, yaitu yang ini. Ini kita konfigurasi VTP dulu dengan VTP mode server. Terus di sini ketikkan domainnya. Terakhir kita pasang passwordnya 123. Untuk multilayer ini kita langsung aja ya untuk konfigurasi terang. Di multilayer itu ada FA0/5 dan 6 yang mengarah ke switch 5 dan 6. Di sini kita bisa interface FA0/5 sampai 6. Jadi teman-teman di sini salah, itu harusnya 4 sampai 5. Terus jangan lupa kalau di multilayer itu kita harus menggunakan perintah encapsulation terlebih dahulu. Baru switch port mode terang. Lanjut di switch 56 kita akan konfigurasi VTP LAN-nya.
Oke, di sini udah selesai untuk konfigurasi VTP-nya. Sekarang kita coba cek dulu di multilayer switch 1. Kita akan coba buat VLAN 2, 3, dan 4. Kita bisa coba cek di switch 5 dan di switch 6-nya. Apakah udah ada VLAN yang barusan kita buat. Kita cek dengan ratio VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 2, 3, dan 4-nya itu udah ada ya teman-teman. Kita bisa coba cek juga di switch 6-nya. Apakah udah ada. Dengan ratio VLAN brief. Nah, di sini juga udah otomatis tersambung ya teman-teman. Udah terdapat VLAN 2, 3, dan 4. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan memasukkan interface pada setiap VLAN di switch 5 dan switch 6. Kita mulai dari VLAN 2 dulu. Kalian bisa cek. Oke, lanjut yang di switch 6-nya. Kita akan lanjut terangkan ya teman-teman dari arah multilayer switch 1. Konfigurasi VLAN dan terangnya itu udah. Sekarang tinggal kita coba konfigurasi DHCP server di multilayer switch 1-nya. Kita udah selesai untuk konfigurasi DNS, tapi jangan lupa untuk konfigurasi exclude address-nya. Bisa coba uji DHCP-nya seperti biasa. Di sini untuk DHCP yang di VLAN 2 dan VLAN 3 untuk switch 5 itu udah berhasil, dan juga switch 6-nya ya teman-teman. Konfigurasi yang part 6-nya itu kita udah selesai. Kita bisa lanjut ke part yang ketujuh, yaitu kita akan konfigurasi rapid spending tree. Nah, kita disuruh konfigurasi RSTP rapid spending tree di multilayer switch 1, switch 5, dan switch 6. Nah, jadi seperti yang sebelumnya, rapid atau RSTP ini fungsinya untuk backup. Jadi kalau ada kabel yang terputus, itu dia up-nya bakalan cepat, nggak lama. Kita masuk dulu ke multilayer switch-nya. Sini saya copy aja, karena kita akan lanjut di switch 5 dan switch 6-nya. Kalian bisa lihat di sini itu kita disuruh konfigurasi switch 5 untuk jadi root bridge pada VLAN multilayer 1, itu juga akan menjadi root bridge pada VLAN 2. Kita coba lihat juga. Di sini kita disuruh konfigurasi multilayer switch 1 menjadi root bridge pada VLAN 2. Nah, kita langsung pergi ke multilayer switch. Nah, konfigurasinya itu seperti ini. Spanning tree VLAN 2. Jadi kita akan membuat si VLAN 2 dia menjadi root bridge. Cara lihatnya itu dengan do show spanning entry, kita more dengan spasi, dan di VLAN 2 udah ada tulisan the bridge is the, kalau bandingkan dengan VLAN 3 itu nggak ada, karena di sini disuruhnya untuk VLAN 2 aja. Terus lanjut di switch 5 itu juga dengan VLAN 3 untuk dijadikan root bridge. Perintahnya sama, spanning tree VLAN 3 primary, kita lagi dengan the show spanning entry. Nah, di VLAN 3 juga udah ada disperse in the root, kalau di line nggak ada. Nah, terus di switch 6 itu dia mintanya VLAN 4 yang jadi root bridge. Langsung aja kita bisa ke VLAN 6. Ke switch 6. Sini untuk VLAN 4 itu udah ada ya teman-teman. Tadi kan masih ada port yang kuning nih, atau port yang diblokir, karena kalau kalian ingat, ketiga ini itu dia membentuk yang namanya looping. Nah, tapi tadi kita sudah konfigurasi si root bridge-nya. Sekarang udah hijau ya teman-teman. Kita akan lanjut ke part yang ke-8, karena kita akan konfigurasi addressing di server area. Ini kita akan konfigurasi di server, web server, dan mail server. Kita lihat instruksinya, kita disuruh konfigurasi IP pada router 2 dan 3, terus konfigurasi IP manual pada router dan setting gateway, terus konfigurasi manual di DNS server, web email, dan lainnya. Terus lakukan konektivitas. Kita bisa buka dulu router 2-nya yang ini. Ini kalian bisa cek dulu untuk interface-nya, nanti kalau udah bisa ikutin juga karena kita sama. Aktifkan dulu interface FA 4/0.
Terus kita buat sub interface-nya seperti biasa. Karena di sini kita akan pakai yang namanya VLAN 1 atau yang default, jadi kita seperti ini. Terus kita coba di router 3-nya ya teman-teman. Kita bisa lihat interface yang arah switch 7. Di sini udah, terus kita bisa lanjut buka yang switch 7-nya. Kita akan konfigurasi terang. Sorry, di sini saya switch port mode terang. Lalu switch port terang on VLAN 1. Oke, di sini udah. Kita bisa lanjut konfigurasi IP pada DNS server, server web, dan juga server email secara manual. Kita mulai dulu yang di DNS. Oke, di DNS dan server MTP itu sudah. Sekarang ke server webnya. Kita lakukan konektivitas. Pastikan semua server dapat saling melakukan ping ke router 2 dan router 3. Saya akan coba di server DNS. Coba ping IP-nya itu kalian bisa cek dulu. 192.168.1.1. Oke, di sini bisa. Terus yang satunya di sini juga udah bisa ya teman-teman. Nah, oke, untuk part yang ke 8 kita udah selesai. Kita lanjut ke part yang ke 9, yaitu konfigurasi port security suite 7. Lihat tagsnya, konfigurasi port security pada semua server. Gunakan mode sticky, terus pakainya violation setdown maksimum MAC address-nya 1. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang sticky. Jadi, sticky itu konfigurasi port security tanpa kita memasukkan MAC address-nya. Jadi, dia akan langsung mendeteksi MAC address dari port pertama yang terhubung. Oke, langsung aja. Kalian bisa buka switch 7. Nah, jadi untuk port security, kita harus port mode akses dulu ya teman-teman. Terus langsung aja, switch port, ini security. Terus, tambahkan MAC address sticky. Di sini. Ini. Nah, sekarang kita jalankan perintah switch port security violation. Kita enter, lalu port security maksimum 1. Dan di sini maksimumnya itu 1 ya teman-teman, sesuai dengan instruction. Nah, jadi saya jelaskan dulu dari MAC address sticky ini. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang, MAC address sticky itu kan tanpa kita harus melihat MAC address dari server-servernya. Dengan MAC address sticky ini kita nggak perlu memasukkan MAC address-nya, tapi dia akan langsung mendeteksi dari port yang pertama kali terhubung. Lanjut ke part yang 10, yaitu point-to-point addressing pada semua router. Nah, kita akan konfigurasi atau memasukkan IP-IP pada semua routernya. Di sini kalian bisa perhatikan aja untuk IP di setiap routernya ya teman-teman. Nanti kalian bisa ikutin langkahnya seperti saya. Kita mulai di router 2. Jadi saya belum masuk ke interface-nya. Terus jangan lupa shutdown. Kita lanjut di router satunya. Di sini kita lanjut untuk router 4-nya. Terus kita lanjut di yang router 5-nya. Terus kita bisa lanjut di yang MMS-nya. Kita lanjut yang terakhir di router 3-nya. Iya teman-teman, di router 2-nya itu saya lupa memasukkan IP yang mengarah ke router 3-nya. Kita bisa tambahkan. Kita bisa cek di router 3-nya.
Visual IP interface. Nah, oke, di sini saya akan coba masuk ke interface git0/2 yang mengarah ke bawah, yang mengarah ke sini ya teman-teman. Di sini git0/2-nya itu udah nggak ada ya teman-teman. Ternyata interface-nya itu git0/0. Saya akan coba masuk interface git0/0 IPS kedua. Nah, di sini udah nyala semua ya teman-teman. Di sini kita udah selesai untuk konfigurasi yang part 10. Kita langsung lanjut untuk part yang 11, konfigurasi OSPF. Nah, kita disuruh konfigurasi OSPF di semua router. Gunakan OSPF ID-nya 10. Terus kita juga disuruh konfigurasi passive interface dan lakukan konektivitas. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasi OSPF-nya. Di sini saya akan mulai di router 1. Router OSPF 10. Kalian bisa lihat untuk router 1 ini yang arah git0/0 itu dia masuk area biru atau OSPF, dan yang git0/1 dia masuk ke arah hijau atau yang nanti pakai router IGRP. Kita lanjut, kita bisa masukkan networknya. Oke, lanjut untuk multilayer OSPF kita lanjut OSPF di multilayer switch satunya. Kalian bisa ikutin aja ya, sebelumnya kalian bisa cek untuk interface atau arahnya. Di multilayer switch-nya udah, kita lanjut di router 5-nya. Terakhir kita lakukan di router 4-nya. Dan di sini juga kita disuruh untuk konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Di sini kalau di area OSPF, ini yang terhubung ke klien, itu kan router 4 dan router 5-nya. Nah, kita akan konfigurasi passive interface di router 4 dan 5. Kita mulai di router 4 dulu. Kita ke router OSPF 10, lalu passive interface yang arah ke klien yaitu git0/1. Nah, di sini kan ada VLAN 789, di mana tadi di VLAN disimpan di subinterface. Kita mulai di VLAN 7. Router 4 udah, kita lanjut di router 5-nya. Yaitu untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Nah, udah selesai ya teman-teman. Kita akan coba, ini coba show IP OSPF NIC. Oke, di sini udah ada ya teman-teman. Nah, mungkin kita coba untuk kirim paket di area router yang sama, area biru atau area OSPF. Kita coba misal dari router 4 ke router 5. Nah, di sini udah sukses ya teman-teman. Kita coba juga misal dari sini ke sini. Ini juga udah sukses. Kita coba juga dari multilayer. Dari multilayer ke sini. Kita coba lagi. Nah, itu juga udah sukses ya teman-teman. Kita langsung aja akan lanjut ke part 12, di mana kita akan konfigurasi EIGRP. Kalau EIGRP itu kan yang area hijau ini. Kita coba lihat. Nah, kan untuk ID-nya itu 1, pakai wildcard, disuruh disable auto summary, lalu lakukan konektivitas. Oke, kita bisa langsung aja. Kita mulai di multilayer switch-nya. IP routing, terus router EIGRP 1. Nah, kita advertise-kan networknya. Kalian bisa perhatikan dulu atau cek dulu ya teman-teman. Bisa masukkan auto in summary. Selain itu, kita juga disuruh konfigurasi passive interface pada semua interface yang terhubung ke klien. Nah, di multilayer 1 itu kan dia terhubung ke klien nih, yang ini semua. Jadi, kita harus konfigurasi passive interface. Oke, sekarang kita lanjut di switch atau router yang sebelahnya, teman-teman. Kita lanjut di router 1. Kita kembali dulu, lalu masukkan perintah router EIGRP1. Lalu kalian bisa perhatikan juga untuk setiap networknya ya, teman-teman. Oke, di router 1-nya udah. Kita lanjut di router 2-nya. Kita lanjut yang terakhir,
yaitu di router 3-nya. Bisa cek dengan do show IP root. Di sini udah ada ya teman-teman. Sekarang kita coba cek koneksi, kirim paket sesama ICRP. Misal dari sini ke sini, ini udah sukses. Terus dari MLS ke sini juga udah sukses. Lalu kita bisa lanjut ke part 13, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Kita akan konfigurasi itu di router 1 dan multilayer switch 1. Di sini ada typo teman-teman. Di sini router 1 dan multilayer switch 1, dia ada bagian yang di area OSPF dan AIGRP. Nah, kita bisa langsung masuk ke router 1. Lalu dulu router AIGRP 1 redistribute OSPF 10. Terus kalian bisa samakan untuk ID tetangganya. Jadi di sini kita coba tanda tanya. Di sini kita disuruh memasukkan matrik. Langsung aja matrik. Terus misalkan, oh ya, ini ada 5 ya teman-teman. Kita enter, terus kita exit. Sekarang kita masuk yang router OSPF. Perintahnya itu redistribute. Karena kita sudah dimasuk OSPF, meredistribute dari HRP-nya, jadi kita akan ID-nya 1. Terus metrik, min 5. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita pertama masuk ke router ICRP 1-nya dulu, terus redistribute. Baru gantian kita masuk ke router OSPF-nya, terus di redistribute ICRP-nya. Oke, di router 1 udah, kita lanjut di multilayer switch-nya. Di sini udah selesai ya teman-teman. Kita coba, tadi kan kita cuma bisa ping yang di satu area saja. Kalau OSPF ya OSPF, terus kalau AICRP ya cuma AICRP saja. Sekarang kita coba ping beda area. Misal dari ini ke sini, itu udah sukses. Misal dari sini ke sini, ini juga udah sukses ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke part yang berikutnya, yaitu part 14. Kita akan konfigurasi NTP server. NTP server itu kita disuruh konfigurasi NTP server enable authenticate dengan key-nya 1, password 1, 3. Oke, langsung aja ya. Mungkin kita bisa buka NTP servernya. Nah, ini. Dan bisa pergi ke service. Terus ke NTP, terus bagian enable. Untuk key-nya itu tadi kita disuruh ubah 1, lalu passwordnya juga 1, 2, 3. Untuk tanggalnya itu 4 Februari 2025 ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi NTP kliennya di semua router dan multilayer switch-nya. Jadi, si waktunya atau jamnya itu akan mengikuti yang di NTP servernya. Dan mungkin kita bisa mulai dari router yang terdekat saja. Kita konfigurasi di semua router dan multilayer switch ini. Mulai yang di sini. Contohnya NTP server 192. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman. Titik 1.3. Enter. Terus NTP authenticate. Sorry, di sini saya ada typo. Lalu NTP authentication mimpi 1 MD5 1, 2, 3. Enter. Sorry, di sini saya ada typo. Kita enter. Oke, di sini sudah. Kita lanjut di router sebelahnya. Di sini sudah, kita lanjut di router sebelahnya lagi. Oke, di sini udah, kita lanjut lagi di router 5. Kita lanjut di multilayer switch-nya. Lanjut yang terakhir, yaitu di router 3-nya. Oke, di sini udah semua. Lalu gimana nih cara melihatnya? Perintahnya itu bisa dengan show NTP status. Di sini masih unsynchronized karena untuk sinkronnya itu juga lumayan lama. Kita bisa coba di router lain. Bisa lihat di sini synchronized, jadi di sini udah sinkron ya dengan IP servernya nih. IP-nya itu yang ini. Jadi itu udah sinkron dengan di NTP server. Kita bisa coba lihat.
Nah, untuk waktu dan tanggalnya itu sinkron ya teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi yang ada di part 5, yaitu kita akan konfigurasi DNS dan web server. Coba lihat konfigurasi DNS di server, DNS dengan record name-nya, ini terus buat CNAME. Buat juga record untuk mail, terus konfigurasi web server. Oke, langsung aja. Kalian bisa buka DNS servernya. Terus di sini kalian pergi ke DNS, terus ini on. Pertama kita buat yang tipe record. Untuk name-nya kita disuruh pakai academy.sekolahan.com. Nah, untuk addressnya itu 192.168.1.4. Kita bisa add. Terus kita bikin lagi terus ubah yang tipe CNAME. Untuk namanya www.academy.sekolahan.com. Ini untuk hostname-nya yaitu academy.sekolahan.com. Terus kita bisa tambahkan. Terus kita juga disuruh buat record lagi untuk yang mail ya teman-teman. Di sini namanya mail.academy.sekolahan.com. Untuk addressnya itu 192.168.1.5. Terus kita tambahkan. Nah, kita lanjut di web server untuk konfigurasi webnya. Terus ke service, kita buka yang index.html, yang edit. Ini kita ubah. Welcome to Academy Sekolahan. Terus kita bisa save. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk konfigurasi DNS dan web servernya. Nah, sekarang waktunya kita melakukan uji konektivitas bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses. Di sini mungkin saya akan coba di VLAN yang jauh sekalian. Ini. Kalian buka ke command prompt. Di sini kita ketikkan ping academy sekolahan.com. Awalnya time out ya teman-teman, tapi lama-lama ini udah berhasil. Kita sekarang mungkin coba untuk web servernya, web browsernya. Di sini ketikkan academy sekolahan.com. Di sini udah muncul welcome to Academy Sekolahan ya teman-teman. Artinya kita udah bisa konfigurasi di web server dan DNS servernya. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke part yang berikutnya, yaitu part 16, di mana kita akan konfigurasi email server. Di sini kita lihat dulu untuk instruksinya, di mana konfigurasi email dan user. User 1, passwordnya 123, user 2 juga sama. Terus setup email client di PC 18 dan PC 19. Lalu konektivitas, pastikan PC 18 dan 19 dapat saling kirim email. Oke, langsung aja. Pertama kita buka dulu mail servernya. Terus kita pergi ke service. Habis itu email. Nah, di sini pastikan udah on semua ya teman-teman. Kita buat domain name-nya academy sekolahan.com. Di sini user 1, passwordnya 123. Terus di sini kita plus. Kita bikin lagi untuk user 2-nya dengan password yang sama. Kita plus lagi. Sekarang kita tinggal konfigurasi di PC 18-nya. Berarti yang ini ya teman-teman. IP-nya udah ada. Terus kalian bisa masuk ke command prompt. Di sini kita pastikan bisa ping server email yang tadi ya teman-teman. IP-nya itu 192.168.1.5. Nah, di sini udah reply ya teman-teman, udah TTL. Kita bisa ke command prompt. Di sini ping IP-nya. Nah, di sini juga udah reply. Oke, kita bisa lanjut untuk part yang terakhir, yaitu part 17. Kita akan konfigurasi access list. Nah, di instruksinya itu kita konfigurasi access list di router 2 dan router 3. Berarti yang ini itu untuk mencegah ping dari semua VLAN ke servernya. Kita lihat dulu. Jadi di router 2 dan router 3 ini kita akan konfigurasi access list agar semua VLAN ini yang ada di sini, terus juga di sini itu nggak bisa ping dari server ini, area server sini. Terus kita coba lihat accept any other paket dan juga gunakan nama access listnya itu block. Terus tanda strip bawah ping. Oke, langsung aja bisa mulai di router 2-nya. Perintahnya itu IP access min list extended. Namanya so instruction block. Terus kita tanda strip bawah ping. Block underscore ping.
Terus kita tambahkan deninya. Kita coba tanda tanya dulu. Nah, sekarang di sini kita disuruh mencegah ping. Jadi kita pilihnya yang ICMP. Langsung aja Deni ICMP untuk semua ini. Nah, terus di sini kita masukkan destination-nya atau tujuannya, karena tujuannya ke server. Server itu kan lewat ini di VLAN 1. Jadi IP-nya 192.168.1.0. Terus kita masukkan wildcard-nya 2. Baru kita mengizinkan selain dari mereka itu permit any. Ini sekarang kita coba lihat interface. Kita masuk dulu exit interface FA 0/0 lalu IP. Jadi kita melakukan IP access group out dengan IP access main group ini. Oke, di router 2-nya udah, kita lanjut untuk di router 3-nya. Tadi masukkan interface-nya untuk akses out. Di sini yang mengarah ke switch itu gig 0/2. Oke, di sini udah selesai ya untuk konfigurasi akses listnya nih teman-teman. Sekarang kita coba konektivitas. Jadi nantinya si VLAN yang ada di sini tuh dia nggak bisa ping ke area server. Saya mungkin coba di ini dulu. Ini padat ya teman-teman. Kita coba lagi. Ini juga sama. Di sini file sini untuk instruction completion-nya itu masih 93% karena ada kesalahan di instruction-nya atau di result-nya. Dimana kalau misal kita bisa lihat di sini itu banyak yang udah kita lakukan, udah kita konfigurasi tapi belum terdeteksi di sini ya teman-teman. Oke, cukup sekian praktek di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.